beli emas, kemudian atau beli rumah. Coba kalau beli rumah Pak, berapa sama-sama uang 100 juta atau di perumahan kita berapa sekarang rumahnya Pak? Pak Muslim? Harganya 250. 250, Masya Allah. Udah untung berapa Ustaz Soleh? 150. Dulu belinya berapa Pak? 100 ribu ya, 100 juta ya. Jadi sama-sama uang 200 juta. Ya, ini praktek bank gitu ya. Sama praktek yang di banknya. Kita kalau bank nggak bisa tuh dicairkan untuk beli barang itu belum bisa. Dia harus mencairkan uang dalam bentuk uang. Gitu. Misalkan butuh duit Mas anak-anak gitu ya, 100 juta. Bank mesti mencairkan dari bentuk uang, nggak mungkin barang. Nah, ketika dia sampai 7%, karena pandemi itu saya baca itu katanya itu saya dapat info itu 2% 1 tahun gitu. Tapi tetap saja gitu ya, karena uang ya dikasihkan gitu. Coba kalau dia belikan barang 100 juta dapat rumah misalkan gitu ya, rumah. Nah, rumah ini tadi yang kita beli itu berapa orang yang sudah bekerja di situ? Kita sudah membuka berapa mata pencarian? Dari 100 juta dari rumah satu, berapa tenaga yang terlibat di situ? Bisa puluhan orang kan? Di situ ada arsitek, di situ ada yang punya tanah dibeli, di situ ada tukangnya, di situ ada toko bangunan material yang menyediakan bahan bangunan, gitu. Jadi ekonomi itu berputar, gitu loh. Ketika kita bayar 100 juta, gitu kan, untuk ini, gitu ya. Nah, berbeda dengan yang bank tadi. Tapi masya Allah, kita sedang hidup memang di zaman yang penuh fitnah. Di mana bank ini ya tadi 5 hari 1 pekan, kemudian ditambah lagi mereka punya finansial yang tak terbatas, unlimited kapital. Lalu kemudian mereka punya tempat yang menyedot perhatian juga, gitu ya. Kemudian mereka juga pelayanannya oke semua. Kemudian marketingnya mereka gerak semua, gitu ya. Menawarkan gitu. Bahkan telemarketing tuh, gitu. Telemarketingnya berjalan, betul nggak Pak Nandi? Sering ditelepon sama bank ya. Kalau gajinya tinggi kayak bank. Karena data kita itu diperjualbelikan sama mereka, atau rahasia umum lah gitu ya, sudah diperjualbelikan oleh mereka. Gitu. Pihak asuransi. Jadi setiap bank itu punya lini masing-masing. Maka di sini si penulis ini Syekh Abu Bakar Al-Jaziri 2 yang menjadi tanbih. Yang pertama bank, yang kedua adalah takmin. Takmin itu adalah asuransi, insurance gitu ya. Nah, itu sama karena memang betul setiap lembaga keuangan itu mesti dia arahnya ke sana gitu. Karena sangat potensial sekali untuk mengambil duit masyarakat gitu. Mereka luar biasa, kekayaannya sudah bangkit, itu kekayaannya luar biasa. Karena saya juga melihat video itu, satu video ketika, maka kita jangan pernah simpan uang di bank gitu. Ini kalau saya punya uang gitu ya, hendaknya gitu ya, upayakan betul-betul, kecuali bank syariah yang memang nanti kita bahas bank syariah. Tapi tadi karena ini permasalahan kontemporer gitu, kalau bank syariah, kalau sudah ada bank syariah, tadi di awal saya sudah menyampaikan ini kontemporer. Kemudian ada pihak yang punya marja gitu ya, yaitu MUI. Ada yang sudah membolehkan bank syariah. Nah, tapi kalau yang di bank konvensional, ya jangan menaruh uang banyak-banyak di situ, gitu ya. Karena ketika kita menyimpan 1 miliar saja uang kita, Pak Dan punya uang 1 miliar yang masukin ke bank, itu kita
puterkan gitu ya. Karena tadi ketika kita masukin ke bank, ya si marketing atau sales bank itu keliling dia nyari orang yang butuh duit, yang sakit lah, yang pengen bangun rumah lah, pengen beli rumah, pengen beli mobil, semuanya gitu. Sedangkan di awal ya di bab muamalah yang di awal-awal itu, yang namanya utang itu adalah akad sosial di Islam. Tidak boleh ada mengambil imbalan di situ. Nah, si bank itu mempraktekkan luar biasa. Tetapi ya begitu itu. Karena kita sedang berada di zaman penuh fitnah, mereka dilegalkan oleh negara. Gitu. Walaupun tadi ya logika-logika yang mereka pakai untuk bank suku bunganya udah diperkecil kok gitu ya, kemudian dan lain sebagainya. Ketika kita menaruh satu atau didepositkan 1 miliar gitu ya, paling kita dapat ya mungkin yang sudah punya uang, kalau saya belum punya gitu ya. Tapi dari berita atau dari informasi itu sekitar 7% sampai 9% 1 tahun. Jadi ketika kita menitip ke bank, deposit gitu, di lock, nggak boleh dipakai 1 tahun, kita paling dapat 80 juta 1 tahun, atau kurang lebih, nggak tahu mungkin itu suku bunganya. Nah, ketika 1 miliar dimasukkan, mereka nyari yang pengen utang gitu ya. Dapat tuh, saya mau beli rumah gitu. Dicairkan duit, gitu. Dicairkan, ditransfer ke rekening bank, suruh buka rekening ya. Ditransfer lah gitu, uang. Bukan uang, saldo gitu, saldo ditransferkan. Kemudian ditransferkan lagi ke orang yang punya rumah gitu dia. Jadi dari uang 1 miliar itu bisa berkali-kali lipat itu si bank. Sedangkan itu hanya memainkan komputer saja dia. Nggak ada capeknya mereka. Mereka ngambil dari 200 juta, ngambil tadi berapa persen? 5% katakanlah, kalau nggak tahu suku bunga KPR itu berapa, gitu. Mungkin sampai 7%. Kali 15 tahun, gitu kan? 7 sama kali 15 itu berapa persen jadinya? Gitu. Jadi kalau kacamata ekonomi konvensional, wah itu murah, itu bisnis itu bisa dapat 100%, bisa dapat dan lain sebagainya, gitu ya. Tetapi tadi ingat, akad namanya qard itu adalah akad sosial, taqarrub ila Allah, untuk kita bertaqarrub kepada Allah. Bukan di situ ada komersialisasi, ya kan? Karena bahkan yang sakit pun boleh minjem gitu ya, dikasih bunga juga gitu kan, bisa membangun gitu. Ya, kembali kepada kitab. Jadi itu kita gambaran kita di dunia saat ini. Kita hidup masya Allah sekali ya, kita sedang ditarik-tarik ya dari permainan-permainan dunia ya, sehingga kalau kita tidak kuat-kuat imannya, kita bisa jatuh ke sana ya. Auzubillah min dzalik. Kita juga bertobat kepada Allah, karena di surah Al-Baqarah juga faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang datang kepada dia sebuah mau'izah ya, ada dalil, ada mau'izah, ada pelajaran dari Allah, kemudian ada nasihat gitu ya, yang tadinya kita nggak tahu, boleh gitu ya, boleh tadinya kita nggak tahu tentang urusan bank ini, kemudian datang gitu, entah dari siapapun, ketika kita baca, oh bank seperti ini, kemudian kita dapat dari para asatidz, oh seperti ini gitu ya. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih, dari Tuhannya. Insya Allah itu asal hakikatnya itu dari Allah. Ingin mendapatkan menginginkan kebaikan kepada kita. Mau'izatun min rabbih fantaha, lalu dia menyelesaikan. Gitu. Nggak mau, pokoknya dia berhenti, nggak mau melanjutkan akad-akad riba. Gitu.
yang tadinya sudah ambil cicilan, yang tadinya sudah berurusan dengan bank, lalu datang ke Mawiso itu lewat kajian, lewat baca, gitu ya, lewat lihat YouTube atau video dan lain sebagainya. Fantaha falahu masalah. Lalu dia berhenti, nggak melanjutkan itu, maka mudah-mudahan falahu masalah. Maka bagi dia apa yang sudah lewat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita taubat dari hal itu, dan kita buka lembaran-lembaran baru. Dan sebenarnya di buku ini 10 menit lagi ya. Nah, 10 menit. Al-Qulubul Haliyah fi sa'ir biladil alam al-islami aghlabuha yata'amalu bil riba. Bank-bank saat ini ya yang ada, yang tersebar di negeri-negeri kaum muslimin, Indonesia, Malaysia, Singapura, ya kalau di ASEAN gitu ya, Brunei, ataupun bahkan di Saudi gitu ya, ataupun di Timur Tengah, itu kebanyakan mereka bermuamalah dengan riba. Ya tadi menjadikan uang itu sebagai komoditas, diputar. Bal ma wudi'a illa ala asas ribawil khalis. Bahkan ya, tidaklah bank itu dibuat ya, kecuali memang benar-benar tujuannya, asasnya adalah asas riba mereka secara kholis gitu ya, pure gitu. Memang purenya mereka riba, nggak ada planning sosial. Mereka punya duit gitu ya, maaf gitu kalau sudah mindsetnya tadi menjadikan uang sebagai komoditas, nggak pengen rugi Pak. Dan bahkan mereka ekonominya juga atau ilmu perekonomian mereka atau ajaran-ajaran mereka itu ya tadi modal sedikit ya, dengan modal sedikit mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Gitu. Falsafah ekonomi mereka kan seperti itu. Kalau Islam enggak, dibagi mereka. Islam yang mana yang namanya sosial, disosialkan dengan Allah. Gitu. Bahkan ayat tentang hutang itu menjadi ayat yang paling terpanjang di Al-Quran. Dibagi mana yang potensi untuk menjadi bisnis, menghidupkan ekonomi, dibuat. Di situ ada mudoroba, ada taroka, ada murabahah, gitu ya, ada akad salam. Ya, itu sebelumnya sudah itu akad salam, misalkan kayak Pak Dar punya keahlian menjahit. Gitu. Akad salam itu akad yang tadinya tidak ada barang, gitu ya. Kan kita nggak boleh tuh lantabi malai sainda. Jangan kamu jual apa yang kamu nggak punya. Gitu. Tapi karena hajat, kemudian ada sisi yang memang bisa diukur, fikail ma'lumi, ya, sisi yang bisa diukur gitu ya, maka boleh Pak Dar itu mendapatkan uang di awal. Ya kan, saya pengen punya jaket gitu ya, kan jaketnya belum ada Pak, gitu. Bahkan kainnya pun belum ada, Pak Dar mungkin belum punya kainnya. Tapi kita sudah menginginkan kainnya saya pengen kayak gini, kemudian ukurannya segini. Padahal kemudian menghitung segini harganya. Padahal kita menjual sesuatu yang nggak ada barang. Nah itu masuk bab salah. Itu yang dibolehkan. Jadi sistem jual pesan PO, kalau memang ada ukuran yang jelas, waktu yang jelas, tempo yang jelas, itu dibolehkan. Nah, tadi fala yajuzu ta'amul ma'ana illa fima alja'at ilaihi dharurah. Maka kita tidak boleh bermuamalah dengan bank ya, kecuali memang ada kebutuhan yang mengarahkan ke sana, yang darurat sifatnya. Seperti halnya yang kita tidak bisa lari dari dia gitu, kebutuhannya. Contohnya tahwil min baladin ila akhar, dari sebuah tempat ke negeri tempat yang lain.
di pertemuan sebelumnya juga yang ini saya coba bahas gitu ya. Memang di UI juga sama masih membolehkan karena memang mereka membuat fasilitas gitu kan, kayak tol, pemerintah membuat fasilitas gitu ya, atau perusahaan membuat fasilitas tol gitu. Kita beli jasa dia, seperti halnya sama. Mereka bikin tuh infrastruktur bank, dibuat cabang di mana-mana, security-nya aman, mereka juga ini. Ada biaya berapa sekali transaksi Pak? Transfer 5.000. Hah? 5.000. 6.500 itu kalau yang kecil gitu ya. Kalau yang besar, kalau kita ke bank gitu ya, TGS gitu ya, ke luar bank itu juga bisa. Ada yang 35.000, ada yang ini. Jadi kita boleh karena memang kebutuhan. Kalau kita bawa uang banyak-banyak, kita mengantarkan sendiri itu was-was kan di hati kita kan. Ada pencuri, ada perampok. Yang adorotnya itu lebih banyak daripada kita harus membayar cuma 30.000 atau 6.500. Oleh karena itu para ulama masih membolehkan. Wa bina'an 'ala hadza faqad wajaba 'ala al-ikhwas shalihin minal muslimin an yunshi'u lahum bunukan islamiyah ba'idatan 'anil riba khaliyatan min sa'id mu'amalatin. Oleh karena itu berangkat dari kondisi pengetahuan kita, wawasan kita tentang bank yang sudah mereka memang asasnya adalah riba, maka wajib ya bagi kaum muslimin yang punya harta yang banyak gitu ya, atau punya modal untuk mendirikan suatu bank gitu ya Islam yang mempraktekkan Islam gitu ya, yang jauh dari praktek riba. Kalau di sini dijelasin sih gitu ya, hampir sama sifatnya yang dipraktekkan kita di DKM gitu ya. Kalau DKM memang sumbernya adalah infak gitu ya. Kita punya di kasnya Pak Ridwan itu digolangkan duit gitu ya. Tapi memang dipinjam secara sosial akadnya gitu. Maka nggak ada mendapatkan potensi bisnis di situ. Tapi ketika ada sekumpulan orang ya yang punya sifat visi misi yang sama, ngumpulin duit tuh 100 jutaan kali 50 orang gitu kan, berarti kan sudah 5M. Kemudian dia bentuk tuh ada kas gitu, kantor sendiri, kemudian praktekin gitu, dibagi buat saham, berarti semuanya sama sahamnya, berarti kan kalau 100 kali 50 orang berarti sahamnya sama. Udah di situ boleh mengambil tuh, di situ mereka akadnya musyarakah ya. Kalau mereka melibatkan pihak ketiga maka menjadi mudharabah. Tapi kalau mereka kumpul jadi satu ya, kemudian mereka mempraktekkan ini maka menjadi musyarakah. Ya, kemudian mungkin ada pegawai-pegawai itu yang ditunjuk gitu ya. Gitu. Mereka menjadi pegawai bank kita, misalkan bank Darul Hijrah misalkan. Masya Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Nah, kemudian datang tuh saya misalkan, saya punya kebutuhan pengen beli laptop karena saya pedagang online, saya butuh laptop tuh gitu. Maka saya datang tuh ke Bank Darul Hijrah. Bang, saya pengen ngajuin ini syarat-syarat saya gitu ya. Maka baru boleh kita mengambil ini, si Bank Darul Hijrah boleh tuh mengambil faedah gitu. Misalkan saya udah baik pesan kan gitu. Nah, dicarikan tuh speknya. Nih spek saya ini. Oh ya udah baik, kamu jangan kemana-mana gitu ya, saya belikan tuh. Dibelikan tuh gitu, nih lihat gitu ya. Maka ini namanya akad perubahan. Misalkan modal 5 juta gitu ya, boleh disebutkan harganya ataupun tidak, tinggal disepakati saja. Ketika keluar majelis disepakati bahwa saya mengambil cash 5.500.000 atau mau jadi kredit gitu.
ya, yang penting sepakati akadnya gitu. Keluar itu sudah sepakat, saya mengambil cicilan aja deh gitu ya, jadi 6 juta kali dibagi 6 berarti 1 bulannya 1 juta, maka Darul Hijrah dapat 1 juta tuh gitu. Nah, praktek-praktek atau mumarosah seperti ini maka itu dibenarkan dalam Islam gitu. Sama halnya ketika kita ngasih uang 5 juta, sono beli sendiri kamu gitu ya. Sama kita bank beli dulu, sama-sama dia dapat jadi 6 juta, sini juga jadi 6 juta. Tetapi syaratnya atau halalnya itu berbeda gitu. Yang ini kita ada khiyar istilahnya, jadi ada tipu daya, kita ngasih uang. Yang ini istilahnya itu bank syariah itu seperti itu sekarang. Jadi mewakilkan kepada si nasabah, nih saya kasih uang, tolong belikan gitu. Nanti bulan depan kamu nyicil saya. Nah, yang benar adalah bank beli dulu, beli cash dibawa dari ini, gitu ya. Baru kemudian bisa diangkatkan transaksinya. Karena nanti yang akan menjamin adalah bank kalau ada kerusakan, nanti yang kayak gini siapa tuh? Dia ngurus sendiri kalau ada rusak, gitu kan, ada apa? Gitu. Nah kalau ini masih bank, karena pemiliknya sudah berganti gitu, tapi nanti ketika ada terjadi gagal bayar, gitu ya, nanti tinggal utangnya dibicarakan gitu, misalkan nggak boleh ada sita di situ gitu, karena sudah pemilikannya sudah ini. Karena di bank syariah itu dijadikan ada 2 akad dalam satu transaksi. Nanti mereka al-ijarah al-muntahiyah bitamlik, sebenarnya kayak sewa gitu, yang ujungnya adalah kepemilikan gitu. Jadi boleh ditarik gitu. Kalau kita gagal bayar, nggak bisa bayar cicilan, maka disita sama dia. Karena kayak mereka menyampaikan kayak sewa akadnya gitu. Padahal jelas-jelas di awal kita beli gitu ya. Nah itu ya ada kritis gitu ya dari para ulama tentang bank syariah, dan juga nanti tentang asuransi ya. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan muamalah Islam, ya, praktek-praktek yang syar'i, ya, jauh dari potensi riba gitu ya, dan akad-akad yang besar. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.